pertama, rumah saya di sana buat anak saya yang kedua. Ini nggak boleh lagi. Kenapa? Karena ahli waris sudah punya bagian sendiri-sendiri. Wasiat tidak boleh lagi untuk ahli waris. Jelas ini? Hah? Kenapa melongo ini? Diam. Allahu a'lam. Kenapa? Karena panas. Sabarlah. Harus sabar cobaannya. Selama ini Masya Allah, selama kita kajian sirah sudah 30 kali pertemuan mungkin lebih, nggak pernah ada panas, baru kali ini. Apalagi bujang, panas biasa. Yang ketiga, membayar utangnya. Ya, membayar utang. Kalau orang mati, dicari utang-utangnya semua dibayar. Dari uang yang dia tinggalkan ya. Yang keempat, bagi warisannya. Ini harus segera. Nggak boleh ditunda ini. Jadi banyak orang subhanallah masalah warisan, meninggal si A, dia punya istri sama punya anak 3. Karena rumahnya cuma 1, istrinya masih tinggal di situ, sang ibu masih tinggal di situ. Anak-anaknya bilang nggak usah kita bagi warisan, kan ibu masih hidup. Ini nggak boleh, harus dibagi. Walaupun tidak dijual rumah itu, tetap ibunya tinggal, tapi hak masing-masing sudah tertulis. Jadi si ibu dapat 1/8 karena ada anak-anaknya. Kalau misalnya dari 3 atau 4, anggaplah 4 anaknya, 2 laki-laki, 2 perempuan, maka laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 bagian, gitu kan? Sudah selesai, masing-masing tahu haknya. Ada orang enggak, sampai meninggal si ahli waris, enggak dibagikan. Anak cucunya sampai datang, enggak dibagi-bagikan, sampai sekian lama. Ini enggak boleh. Enggak boleh ditunda teman-teman sekalian, ini hak. Makanya kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Allah telah membagi dan menetapkan hak masing-masing ahli waris. Mati, orang meninggal harus segera dibagi. Dan bukan tugas antum membagi-bagi warisan kalau antum meninggal. Itu urusan Allah SWT yang atur nanti. Bukan urusan kita. Bahkan kita siapa yang kafani, siapa yang ini boleh kita wasiat. Tapi kalau enggak ada yang lakukan ya sudah. Siapa saja, itu sudah Allah yang urus nantinya. Kemudian selanjutnya wasiat yang ke-13. Ketahuilah kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap anak yang lahir ternisbatkan kepada suami, dan bila terbukti si istri berzina maka ia dan pasangan zinanya dirajam. Ya. Jadi kalau naudzubillah ada kasus seorang wanita punya suami, dia berhubungan biologis sama suaminya, dia juga berhubungan biologis sama selingkuhannya, laki-laki lain yang haram buat dia. Lalu dia hamil. Siapa kira-kira yang menjadi ayahnya anak ini? Dua-duanya laki-laki ini punya sperma. Hah? Siapa? Suaminya, ya. Pemilik ranjang istilahnya dalam hadis. Ya. Jadi dia si suami otomatis. Walaupun misalnya suaminya tadinya mandul, misal, tapi dia punya sperma. Dia berhubungan sama istrinya. Lalu istri ini selingkuh sama laki-laki lain normal, dia subur, lalu hamillah si perempuan ini. Kalau lahir tetap anak itu punya si suami, karena dia di sini suami sah. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah setiap anak yang lahir ternisbatkan kepada suami. Dan bila terbukti si istri berzina, maka ia dan pasangannya dirajam. Karena muhsan, orang sudah menikah lalu berzina. Dan ini hukum jelas dalam Islam dan bukan penjara. Apalagi sampai hanya dibiarkan serta leluasa cerai begitu saja lalu mengiklankan nikah dengan perselingkuhannya. Ini sering terjadi di kita kan? Allah musta'an ini. Jadi ada seorang perempuan, dia selingkuh misalnya, dia selingkuh dengan seorang laki-laki karena dia laki-laki itu lebih kaya, lebih tampan, ya kan? Kemudian dia tidak suka sama suaminya. Saya sudah tidak mau sama kamu. Kenapa? Karena saya sudah suka orang lain. Dia tidak malu, tidak apa. Suaminya sudah bahkan mau memaafkan asal dia mau tobat, tidak mau. Ajukan di pengadilan, cerai. Ya kan? Akhirnya sampai cerai, lalu dia nikah sama perselingkuhannya, dan uniknya diiklankan itu nikah sama perselingkuhannya, dibuat pernikahan resmi lagi. Ini semua haram dalam Islam. Ya, haram. Ini yang seperti ini harus dihukum jelas. Rajam kata Nabi SAW. Sampai rajam. Terbukti dia selingkuh, dia berzina, dirajam. Kalau tidak ada hukum Islam maka harus hukum yang keras, tidak boleh main-main. Kalau kita tidak, subhanallah, gitu kan. Bahkan penjara 2 tahun, 5 tahun, penjara-penjara yang mungkin hanya di penjara pun masih makan, masih tidur, tidak ada hukuman yang membuat dia kapok gitu ya. Padahal ini sesuatu yang berbahaya karena merusak tatanan masyarakat dengan rusaknya rumah tangga. Selanjutnya,
wasiat Nabi SAW. Dan ini juga berarti menandakan diharamkannya zina ya. Wasiat yang keberapa? 14. Ketahuilah bahwa siapapun yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya atau budak yang menisbatkan diri bukan pada pembebasnya atau maula, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak akan diterimanya seluruh amal wajib maupun sunnah. Tidak akan diterima darinya seluruh amal wajib ataupun sunnah. Kita jelaskan dulu poin ini. Wasiat keberapa? 14 tadi ya. Nabi SAW mengatakan bahwa siapapun yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Ini peringatan pertama bagi suami istri yang tidak punya anak. Lalu kemudian mereka mengangkat anak angkat. Tetap harus anak angkat itu binnya nisbat namanya kepada ayah kandungnya. Makanya kita tidak boleh mengambil sembarangan anak. Ya, ditemukan di pinggir jalan lah segala macam, tidak, serahkan ke rumah anak yatim, serahkan kepada pemerintah. Kalau kita tidak punya anak, mau pingin punya anak, ambil anak angkat, harus jelas status ayahnya siapa dan tetap penisbatan. Misal Ahmad sama Aisyah suami istri, enggak punya anak, ini contoh saja. Kemudian mereka mengambil anak angkat tetangga yang dari Yusuf dan Hafsah misalnya, contoh saja. Kemudian diambillah, maka jelas anaknya ini misal namanya Muhammad bin Yusuf, tidak boleh diganti nisbatnya kepada Ahmad, tidak boleh Muhammad bin Ahmad. Jelas ya? Tidak boleh ini. Dan ini pernah subhanallah terjadi, ada orang, semoga Allah maafkan, sudah saya ingatkan. Orang yang sudah meninggal Allah yarham, sebelum dia meninggal dia kaya raya, masya Allah, punya harta banyak. Dia tidak punya anak. Allahu alam apa sebabnya. Akhirnya dia takut hartanya tidak kemana-mana, dia sama istrinya sudah tua, terakhir masih umroh dengan saya. Lalu dia tanya hukum ini, saya jelaskan, tidak boleh. Nisbat nama kepada orang tuanya, nggak boleh sama sekali. Ternyata setelah meninggal Allah yarham, saya dengar berita, tetap dinisbatkan ke nama dia. Jadi kan, akhirnya nama KTP, akte lahir, nama paspor, semuanya nisbat kepada orang ini. Tidak boleh. Ya, ini dikatakan ya, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, ini nggak boleh. Ya. Maka tidak diterima, dikena laknat Allah, laknat malaikat, laknat seluruh manusia, dan tidak diterima amal wajib dan amal sunnahnya. Ini contoh yang pertama, orang tua yang mau angkat anak. Yang kedua contoh adalah istri. Nah, terjadi juga di Indonesia ini, ada kasus-kasus itu. Jadi kalau sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka kayak sebuah tradisi di sebagian suku kita, yaitu mengganti nama ayahnya menjadi nama suami. Gitu kan? Ini nggak boleh. Nama ayah misalnya Ahmad, nama anak ini Aisyah. Aisyah binti Ahmad. Dia menikah sama Yusuf misalnya. Maka dia mengganti Aisyah Yusuf. Nggak boleh. Ini banyak terjadi kan? Maka tidak boleh sama sekali. Kita tahu Ummahatil Mu'minin, Aisyah binti Abi Bakar. Nggak pernah Aisyah Muhammad. Ya. Tidak pernah juga Hafsah diganti dari Hafsah binti Umar menjadi Hafsah Muhammad. Nggak pernah. Sofia radhiyallahu anha itu ayahnya Huyai bin Akhtab, pendeta Yahudi yang meninggal dalam keadaan kafir. Tapi tetap namanya Sofia binti Huyai. Tetap namanya, gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali teman-teman penggantian nisbat nama ini. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, atau budak yang menisbatkan diri bukan kepada pembebasnya atau maula. Jadi kalau misalnya terjadi peperangan, lalu kaum muslimin menang, maka tawanan-tawanan perang menjadi budak muslimin. Hukum syar'inya dibebaskan. Fakku raqabah, kata Allah, bebaskan budak. Tapi budak ini teman-teman sekalian, pada saat kita bebaskan lillahi ta'ala, kita mengatakan sudahlah kau bebas karena Allah, ada namanya penisbatan maula. Karena misalnya saya punya budak, saya bebasin, maka misal namanya si A maula Khalid. Kalau contoh dalam sanad hadis ya, ada namanya Nafi'. Nafi' ini dia dulu mantan budaknya Abdullah bin Umar. Selalu kalau kebanyakan hadis tentang Ibnu Umar dari Nafi'. Dari Nafi' an Ibnu Umar. Selalu begitu kebanyakan. Karena Nafi' ini selain budaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in, Nafi' ini selalu setelah dibebaskan jadi budak mendampingi ya Abdullah bin Umar. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Nafi' ini mendapat julukan Maula Nafi' Maula Ibnu Umar. Karena Abdullah bin Umar yang bebasin dia. Nah, ini maula teman-teman tidak bisa dialihkan. Dan ini ada hukumnya ya.
Kalau saya tidak salah maula itu kalau seandainya dia dibebasin, kemudian dia berhasil lalu dia meninggal, majikannya yang bebaskan dia itu termasuk salah satu ahli waris, gitu kan. Maka ini perlu digarisbawahi. Kalau ada budak yang menisbatkan diri kepada selain maulanya, pembebasnya, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, tidak akan diterima amal wajib dan amal sunnah darinya. Jadi ini penisbatan nama, berarti memang jelas walaupun orang tua kita kafir, tetap nisbat nama kepada ya, Allah kepada orang tua kalau anak, dan juga budak kepada pembebasnya. Lalu Nabi SAW bertanya lagi pada saat itu, saksikanlah, bukankah aku telah menyampaikan? Maka orang-orang menjawab, iya, kami sudah menyaksikannya. Maka Nabi SAW bersabda, ya Allah, saksikanlah kalau aku telah menyampaikannya. Dan Nabi SAW menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bubarlah pada saat itu khutbah Nabi SAW. Inilah khutbah Nabi SAW di Haji Wada dengan 14 wasiatnya beliau, ya. Dan pada saat itu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Nabi SAW ingin menutup khutbahnya, Jibril AS datang membawa surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 3. Surah nomor 5 ayat 3 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ya, tadi di kalimat ithim tidak boleh kita berhenti karena ada huruf lam di situ, ya. Artinya diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Semua jenis bangkai diharamkan. Kalau dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan kecuali dua. Semua bangkai air dan belalang, ya. Kalau hewan darat dari belalang, kalau bangkai air semuanya halal, dasarnya hewan air. Darah, yang dimaksud darah adalah darah yang mengalir, ya, darah yang sudah tertumpah, ya. Karena hati, limpa dan ini kan dari darah juga, ya, dalam tubuh kita. Maka itu beda. Hati itu masih boleh untuk dimakan, gitu kan. Kemudian daging babi dan daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik lalu mati, yang terpukul lalu mati, ini haram semua. Yang jatuh lalu mati, yang ditanduk lalu mati, yang diterkam binatang buas lalu mati, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Kalau ada kambing, kita pelihara kambing, ditabrak mobil truk, jatuh, masih tergelepar, belum mati, kita sempat ambil pisau, sembeli, hadapin kiblat, baca bismillah, sembeli, halal. Tapi kalau sudah mati nggak boleh, jadi bangkai. Makanya Allah bilang semuanya ini, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang kalian sempat menyembelihnya. Dan diharamkan juga bagi kalian, ya, yang disembeli untuk berhala, sesajen-sesajen buat kuburan, buat patung, buat segala macam ini. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Jadi mengundi nasib ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Mereka